Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah, kita berdoa mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa juga mudah-mudahan kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat. Karena salah satu kelompok orang-orang yang dibanggakan Allah di hadapan para malaikat itu adalah orang-orang yang duduk berkumpul dalam rangka berzikir kepada Allah, mengkaji ayat-ayat Allah, mentadabburi ayat-ayat Allah, memuji Allah. Itulah dia kelompok orang-orang yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat. Salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqudu qaumun yadhkuruna Allah azza wa jalla illa haffathumul malaika wa ghasiyatuhum ar-rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarakumullahu fiman indah. Jadi tidak ada orang-orang yang berkumpul duduk dalam satu majelis, satu tempat di mana kemudian dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan para malaikat akan mengelilingi mereka, lalu kemudian akan diliputi dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan diturunkan ketenangan hatinya, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut dia, membanggakan dia di hadapan para malaikat. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang dicintai, dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikatnya, karena termasuk golongan orang-orang yang mentadabburi ayat-ayat Quran dan ajaran-ajaran agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berpesan, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Jika kalian melewati taman-taman surga, maka singgahlah di tempat itu. Qalu, para sahabat kemudian bertanya, wa ma riyadul jannah, apa itu taman-taman surga itu ya Rasulullah? Lalu Rasulullah SAW menjawab, hilaqudz dzikr. Itu adalah halaqah-halaqah zikir. Itu adalah majelis-majelis ta'lim. Ini adalah contoh dari taman-taman surga. Orang yang kemudian berkeinginan untuk mendapatkan surga, maka perilaku dan apapun yang dia lakukan selama di dunia adalah selalu mendekatkan kepada gambaran-gambaran surga itu sendiri. Masyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang lalu kita sudah memahami bahwa keutamaan amal atau amal yang utama itu memang sudah disebutkan di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah. Jenis-jenisnya sudah disebutkan. Di antaranya adalah salat di awal waktu berjamaah, lalu kemudian berbakti kepada kedua orang tua, jihad fisabilillah, haji mabrur, menolong orang dan membahagiakan orang-orang, lalu berzikir. Itu di antara amal-amal yang memang secara jenisnya sudah disebutkan. Lalu yang kedua, kita sudah memahami bahwa di dalam melakukan amal harus dilihat, mendahulukan hal yang wajib, jangan sampai hal-hal yang sunnah kemudian melalaikan yang wajib. Jadi wajib, yang sunnah muakkad, lalu kemudian yang sunnah. Jangan sampai kemudian yang sunnah kemudian melalaikan yang wajib. Tanda orang yang kemudian ingin betul-betul mendapatkan cinta dari Allah
di samping dia mengerjakan yang wajib, dia suka dan rajin sekali untuk melaksanakan yang sunnah. Nah, yang ketiga, kali ini kita akan lanjutkan kajian tentang amal itu. Menurut Syekh Ar-Ruhaili itu, keutamaan amal itu didasarkan kepada niat dan kekuatan keikhlasan. Jadi memakai kata kekuatan keikhlasan. Beliau di dalam kitabnya itu memulai didasarkan kepada Quran surat Al-Kahfi ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Maka barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebaikan, amal-amal saleh, dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Quran surat Al-Kahfi ayat 110. Ibnu Katsir menafsirkan faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang ingin berjumpa dengan Tuhannya, yang dimaksud kata beliau adalah siapa yang mengharap pahala dan ganjaran kebaikan. Falyamal amalan shaliha, ya. Suruh untuk berbuat amal yang saleh itu maknanya adalah hendaklah dia melakukan amal soleh atau kebaikan, yaitu sesuai dengan syariat, sesuai dengan apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, yang dimaksud kata beliau adalah dia mempersembahkan amalannya itu hanya untuk demi Allah. Tidak ada sesuatu pun tujuan yang dia lakukan dalam amal ibadahnya kecuali untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi menurut Ibnu Katsir, rukun amal itu kemudian diterima adalah dua, itu adalah kekuatan ikhlas, lalu kemudian mutabaah, mengikuti apa yang sudah disyariatkan. Masyiral muslimin rahimakumullah, Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili itu saat membahas tentang ini, beliau menyebutkan begini, kata yang disebutkan untuk amal itu berkualitas atau utama atau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan dengan amal yang ikhlas, tapi menyebut dengan kekuatan keikhlasan. Artinya apa? Menurut beliau, ikhlas itu sudah merupakan rukun dari amal, tetapi kekuatan keikhlasan itulah yang kemudian dicari agar kemudian amal ibadah yang kita lakukan itu betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat apa yang pernah saya sampaikan pada kesempatan-kesempatan yang lalu, kalimat kekuatan ikhlas ini, Syekh Ibnu Taimiyah dan murid beliau Ibnu Qayyim itu sama-sama memakai dengan kuwatul ikhlas dalam beramal, ya. Ibnu Taimiyah menyatakan begini, tidak semua kebaikan atau hasanah itu bisa menjadi penghapus sayyi'ah atau kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa. Tidak semuanya hasanah itu bisa menghapus kesalahan atau dosa-dosa itu. Terkadang memang hasanah yang dibuat, kebaikan itu bisa menghapus, bisa menjadi takfir terhadap dosa-dosa dan kesalahan yang dibuat. Bahkan
hasanah yang dia lakukan itu tidak hanya menghapus dosa-dosa kecil, tapi juga punya potensi besar untuk menghapus dosa-dosa besar bila dia punya kekuatan keikhlasan dan kesungguhan pada saat melaksanakan ibadah atau amal soleh itu. Ibnu Qayyim lalu kemudian murid beliau mendetailkan, merinci apa yang disampaikan oleh gurunya itu. Beliau sebutkan model kemampuan takfir atau menghapus dosa-dosa dan kesalahan dari amal yang dibuat. Contohnya dalam hadis as-salawatul khamsu wal jum'ah ila jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffirat lima bainahunna ija'itanabatil kabair, bahwa salat 5 waktu itu dari Jumat ke Jumat, dari Ramadan ke Ramadan bisa menjadi takfir, bisa menjadi penghapus penutup dosa-dosa itu selama tidak melakukan dosa besar. Maka kata beliau, hasanah atau kebaikan yang dilakukan ini ada 3 tingkatan, kata Ibnu Qayyim. Yang pertama adalah bahwa amal yang dia lakukan sama sekali tidak punya pengaruh untuk menghapus dosa dan kesalahan yang dia buat. Amal yang dia lakukan tidak punya pengaruh apa-apa terhadap dosa dan kesalahan yang sudah dibuat. Kenapa? Karena termasuk terlalu lemah keikhlasannya dan kemudian tidak sungguh-sungguh pada waktu melaksanakan ibadah itu. Beliau memberikan contoh ibarat obat yang diberikan kepada orang sakit. Rupa-rupanya kemudian obatnya tidak tepat, terlalu lemah dosisnya, terlalu lemah, tidak pas dengan penyakit yang ada, sehingga kemudian tidak punya pengaruh apa-apa. Ini kedudukan pertama, karena terlalu lemah keikhlasannya, terganggu keikhlasannya, lalu saat melaksanakan itu tidak penuh dengan kesungguhan, maka amal yang dia lakukan, hasanah yang dia lakukan sama sekali tidak punya pengaruh terhadap dosa dan kesalahan yang dia buat. Ya. Bisa gangguan kelemahan keikhlasannya itu karena dia ingin dipuji, riya, sehingga kemudian hilang sama sekali, menjadi haba'an mansura. Itu disebutkan dalam Al-Quran seperti debu yang berterbangan. Bahkan kalau ingat apa yang disampaikan oleh Imam Ahmad bin Harb itu menyatakan, saya sudah beribadah kepada Allah selama 50 tahun, tapi hampir-hampir saja aku merasakan tidak ada nikmat melaksanakan ibadah itu, kecuali saat diantaranya adalah aku tinggalkan diriku untuk ingin dapat pujian-pujian orang atau melakukan gerakan yang kemudian ingin mendapatkan sanjungan dari orang-orang. Baru setelah itu aku merasakan nikmatnya beribadah itu. Katanya Ibnu Qudamah itu dalam Minhajul Qasidinnya, beliau sebutkan memang manusia itu gerakannya, apa yang dia lakukan hampir-hampir kadang-kadang selalu dalam rangka untuk mendapatkan sanjungan dan pujian dari orang-orang. Selama itu masih ada, maka kekuatan ikhlas itu akan semakin kecil dan akan meruntuhkan bahkan. Ada kalimat dari Syekh Mutawalli Sa'rawi itu yang penting untuk kita sama-sama renungi, bahwa ternyata jangan terlalu banyak untuk mencari ridho manusia itu, karena akan banyak kecewanya. Tapi kalau kita kemudian mencari ridho Allah, maka luar biasa efeknya buat kita. Beliau lalu mengatakan begini, manusia itu akan melupakan kebaikan yang sudah dilakukan banyak, lalu kemudian terakhir dia berbuat salah kepada orang itu, maka semua kebaikan itu akan dilupakan oleh orang itu. Tapi Allah, saat kita banyak melakukan ketidakbaikan, keburukan, kesalahan,
Tapi saat akhir hidup kita atau saat akhirnya kita lalu kemudian bertobat kepada Allah, beristighfar kepada Allah, maka Allah akan menghapus kejelekan-kejelekan, keburukan-keburukan yang kita lakukan. Itu bedanya mencari ridho manusia dengan ridho Allah. Lalu kemudian beliau mengakhiri kalimatnya itu dengan pertanyaan, lalu ridho siapa yang akan kamu cari? Ridho manusia kah atau Allah? Kalau dalam kehidupan keseharian kamu sudah bisa buktikan, kamu berbuat baik terus pada seseorang, berbuat baik terus, tapi suatu saat salah, terakhir salah, itu pun tidak sengaja, maka semua kebaikan yang kamu lakukan itu akan dilupakan oleh orang yang sudah kita baikin itu. Sebaliknya Allah, saat kita kemudian banyak melakukan kesalahan-kesalahan, dosa-dosa, kalau kita akhiri dengan taubat, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, justru Allah akan mengingat kita. Jangan sekali-kali mencari ridho manusia dan gerakan kita hanya semata-mata untuk manusia. Na'udzubillah. Orang yang hanya bertujuan untuk itu akan diberikan memang oleh Allah, tetapi dia tidak akan mendapatkan ganjaran atau pahala lagi dari Allah. Na'udzubillah. Masyarul muslimin rahimakumullah. Nah, beliau Syekh Ar-Ruhaili kemudian menyebut beberapa ayat atau hadis, lalu perkataan-perkataan ulama juga tentang keutamaan amal itu berdasarkan niat dan kekuatan ikhlas itu. Yang pertama beliau sebutkan ayat Allah Subhanahu wa taala surat Al-Mulk itu, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji siapa di antara kalian yang kemudian ahsanu amala. Fudail bin Iyad itu mengatakan ahsanu amala itu adalah akhlasuhu, yang paling ikhlas, aswabuhu, yang paling benar. Ini sudah mafhum, kita sama-sama ketahui bersama bahwa amal diterima bila ikhlas dan benar. Jadi kalau ikhlas tapi tidak benar juga tidak akan diterima. Lalu kemudian tidak benar yang dilakukan, walaupun ikhlas juga tidak akan diterima. Benar tapi tidak ikhlas juga tidak akan diterima. Suatu amal kemudian dikatakan ikhlas bila dilakukan hanya semata-mata untuk Allah, dan suatu amal dikatakan benar jika sesuai dengan petunjuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi akhlasuhu itu ada isim tafdil, superlatif, yang menunjukkan makna lebih atau paling. Jadi ahsanu amala itu yang paling ikhlas dan paling benar. Jadi keutamaan amal itu didasarkan kepada kekuatan ikhlas dan beritibak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ayat yang menjelaskan tentang dilipat gandakannya suatu amal berdasarkan kekuatan ikhlas itu adalah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, dan setiap tangkai itu ada 100 biji. Allah akan melipat gandakan bagi siapa yang dia kehendaki, dan Allah maha luas, maha mengetahui. Itu dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Beberapa mufassir menyebutkan bahwa pelipat gandaan yang disebutkan pada ayat ini terjadi berdasarkan kekuatan keikhlasan.
Ibnu Katsir dalam tafsirnya termasuk juga As-Sa'di juga menyampaikan itu, bahwa amal itu yang dicontohkan dalam ayat ini, berinfak itu tergantung kepada kadar keimanan, kadar keikhlasan, dan manfaat dari infak yang diterima. Para mufassir itu kemudian menyebutkan beberapa riwayat, diantaranya hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ahsana ahadukum islamu fakullu hasanatin ya'maluha tuktabu bi asri amsalha wa kullu sayyi'atin ya'maluha tuktabu bi misliha." Jika seseorang itu kemudian memperbaiki keislamannya, di antara memperbaiki keislamannya itu menurut hadis, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, kalau orang ini sudah meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat. Nah, orang yang kemudian dia terus berusaha memperbaiki keislamannya, maka setiap kebaikan yang dia lakukan akan ditulis 10 kali lipat hingga 700 kali lipat, dan setiap amal buruk yang dia lakukan maka ditulis seperti amal yang dia lakukan. Ini yang menarik, apa yang disampaikan oleh Ibnu Rajab itu di dalam Jami'ul Ulum wal Hikamnya itu. Beliau menyatakan begini, pelipat gandaan kebaikan menjadi 10 kali lipat itu adalah sesuatu yang pasti, kata beliau. Adapun kelipatan hingga 700 kali lipat atau lebih dari itu tergantung kepada kekuatan, keikhlasan, dan keislaman seseorang. Itu yang disampaikan oleh Ibnu Rajab ketika memberikan syarah, memberikan komentar terhadap hadis ini. Jadi kalau kita berbuat kebaikan akan dilipat gandakan 10 kali lipat, itu sudah pasti. Tetapi hitungan sampai bisa 700 kali lipat atau lebih dari itu tergantung kepada kekuatan keikhlasan kita. Jadi bukan lagi bahasanya ikhlas, tapi kekuatan keikhlasan kita. Berikutnya beliau kemudian sampaikan keutamaan suatu amal berdasarkan kekuatan ikhlas itu adalah amalan yang dilakukan baik itu secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Namun akan lebih baik, kata beliau, kalau itu dilakukan sembunyi-sembunyi dibarengi dengan kekuatan ikhlas itu. Kenapa? Karena itu akan menjauhkan dari riya, sum'ah, dan sikap pura-pura. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 271, "In tubdus shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fa huwa khairul lakum." Jika kamu menampakkan sedekah-sedekah kamu itu baik, tetapi juga ketika menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir dengan cara menyembunyikan tadi, maka itu jauh lebih baik. Itu dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 271. Ibnu Katsir kemudian menyatakan bahwa ayat ini menunjukkan bahwa bersedekah dengan cara sembunyi-sembunyi itu lebih baik dari terang-terangan. Kenapa? Karena akan menghindarkan dirinya kepada riya. Kecuali memang terang-terangannya itu akan memberikan kemaslahatan kepada yang benar. Ibnu Qayyim dalam kitab Thariqul Hijratainnya berkata, beberapa manfaat orang kemudian sembunyi-sembunyi memberikan sedekah itu kepada fakir miskin itu, kenapa kemudian akan menjadi utama? Pertama adalah menutupi kekurangan orang yang kita beri. Jadi untuk menutupi kekurangan orang yang kita beri, tidak membuatnya malu di depan umum, sehingga dia tidak merasa dipermalukan sebagai tangan yang di bawah. Jadi tidak usah kasih tahu orang, tidak ada yang tahu, sehingga dia menjadi orang yang terhormat. Dia tidak merasa dipermalukan di depan banyak orang kalau diberikan seperti itu.
Dan beliau juga menyebutkan bahwa menjauhkan anggapan negatif orang-orang terhadap dirinya. Ada hadis Nabi SAW tentang keutamaan menyembunyikan sedekah ini. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yaum la dhilla illa dhillu. Nah, wa dzukira minhum, disebutkan salah satunya adalah warajulun tasaddaqa akhfa hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiku yaminuhu. 7 golongan yang nanti akan dinaungi oleh Allah dengan naungannya pada saat tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Salah satu di antaranya adalah seseorang yang mengeluarkan sedekah di mana kemudian sedekah yang dia berikan itu tangan kirinya itu seolah-olah kemudian tidak mengetahui, tangan kanannya tidak mengetahui. Jadi apa yang diberikan itu tidak diketahui oleh tangan yang satunya. Gambaran itulah yang kemudian menunjukkan bahwa amalan-amalan yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi ini bisa menghindarkan diri kita dari riya itu. Imam Al-Qurtubi menyatakan sedekah yang dimaksud itu adalah sedekah tatawu atau sedekah sunnah. Tetapi kalau itu wajib maka terang-terangan. Tetapi sedekah selain yang wajib atau zakat maka kemudian lebih baik sembunyi-sembunyi. Zakat atau sedekah yang wajib itu terang-terangan, tetapi kemudian yang sunnah atau yang tatawu itu lebih baik sembunyi-sembunyi. Sama dengan salat jamaah itu. Salat, kalau salat wajib ya terang-terangan, ya berjamaah ya terang-terangan. Tapi salat-salat sunnah yang lain kalau bisa kemudian disembunyikan atau tidak ketahuan. Nah, ada yang menarik yang disampaikan oleh beberapa ulama, diantaranya adalah Imam An-Nawawi. Beliau menyebutkan bahwa amalan-amalan yang kemudian menunjukkan ibadah yang wajib itu harus dilakukan dengan terang-terangan, karena itu akan memiliki kemaslahatan dan syiar. Tetapi amalan-amalan yang nafilah maka lebih baik dilakukan dengan diam-diam. Syekh Ar-Ruhaili itu kemudian menyebutkan bahwa orang-orang saleh dan para ulama salaf itu punya kecenderungan untuk tidak menampakkan. Mereka punya kecenderungan untuk kemudian sembunyi-sembunyi melakukan kebaikan-kebaikan itu. Beliau lalu kemudian memberikan contoh, mengambil dari kitab Az-Zuhudnya Imam Ahmad itu. Di antaranya adalah Ibrahim An-Nakhai berkata, sungguh orang-orang salaf itu tidak menyukai bila mereka berkumpul dalam satu tempat, dalam satu majelis, lalu kemudian dia berkata-kata indah untuk mengeluarkan yang terbaik dari miliknya. Jadi banyak yang menyembunyikan diri. Pada saat kumpul-kumpul itu banyak yang menyembunyikan diri. Mereka tidak suka kemudian menonjol-nonjolkan dirinya. Itu kata Ibrahim An-Nakhai. Ada juga yang disebutkan oleh Hasan Al-Basri itu, ada orang yang selalu baca Al-Quran tetapi hampir-hampir tetangganya tidak tahu bahwa dia itu baca Al-Quran. Ada orang yang paham fikih tapi kemudian banyak yang kemudian dia tidak tahu. Ada orang yang kemudian suka salat malam berlama-lama itu, banyak yang kemudian tidak tahu orang itu melakukan salat malam. Itu yang disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri. Al-A'mashi juga berkata begini, Udzaifah itu pernah menangis dalam salatnya. Ketika selesai dia kemudian menoleh, ada orang, lalu dia mengatakan jangan sampai ada orang yang mengetahui. Muhammad bin Wasi menyatakan ada juga pada masa lalu orang yang sering menangis karena takut kepada Allah. Selama 20 tahun dia suka menangis, takut kepada Allah. Tetapi istimewanya istrinya tidak mengetahui. Istrinya saja tidak mengetahui bahwa dia suka menangis karena takut kepada Allah.
karena selalu ditutupi pada saat kemudian mau kelihatan itu. Masya Allah, banyak sekali asar-asar yang bersumber dari salaf ini kemudian menyebutkan tentang keutamaan menyembunyikan sesuatu yang baik itu. Kalau kita kadang-kadang dipublis, kita kadang-kadang mulutnya sudah gatel untuk tidak membicarakan atau tidak mengatakan bahwa kita sudah buat baik pada si A. Kita ingin sembunyikan sudah berbuat baik pada si A, si B, si C, tapi mulut kita gatel untuk tidak menyampaikan, atau paling tidak menyampaikan diketahui oleh orang-orang. Padahal orang-orang dahulu itu sangat tidak suka, karena ini mengukur kekuatan keikhlasan itu sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istata'a minkum ay yakuna lahu khub'un min amalin shalih falyaf'al." Barang siapa di antara kalian ingin kemudian punya kekuatan untuk memiliki amal saleh yang tersembunyi, maka lakukanlah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya teringat dengan apa yang disampaikan oleh Salamah bin Dinar itu. Luar biasa, beliau menyatakan begini, "Uktum min hasanati kama taktumu min sayyiati." Sembunyikan kebaikan-kebaikan kamu sebagaimana kamu berniat, kamu suka kejelekan-kejelekan kamu disembunyikan. Sembunyikan kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan sebagaimana kamu ingin menyembunyikan kejelekan-kejelekan. Berapa banyak orang yang kemudian tidak suka kejelekannya dibuka, aibnya tidak dibuka, dia berusaha terus. Maka lakukan kebaikan seperti kamu melakukan usaha yang sungguh-sungguh untuk menyembunyikan. Ini kekuatan keikhlasan. Kata Syekh Ar-Wahili, amal itu akan menjadi utama ketika dia punya kekuatan keikhlasan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saya ingin mengakhiri apa yang disampaikan ini dengan menyampaikan pendapat dari Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam kitab Fit Tariq Ilallah An-Niyah wal Ikhlas itu. Beliau menyebutkan indikasi-indikasi ikhlas itu. Yang pertama adalah orang ini takut menjadi terkenal, takut menjadi terkenal, takut menjadi populer. Beliau lalu kemudian menyebutkan begini, zuhud terhadap makanan, zuhud terhadap minuman, zuhud terhadap pakaian itu orang mudah bisa melakukan. Tetapi zuhud untuk reputasi, jabatan, popularitas itu banyak yang susah untuk bisa melakukan itu. Para ahli sufi banyak yang berpendapat begini, bahwa popularitas, kemasyhuran akan menghilangkan agamanya dan akan jatuh pada kebinasaan. Biasanya orang-orang semacam ini dia berusaha untuk mencari terus kedudukan, popularitas dan sebagainya. Indikasi-indikasi orang ikhlas itu, kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi, sebenarnya di dalam diri orang ini takut untuk menjadi orang terkenal atau menjadi orang populer. Bapak dan Ibu hadirin yang dirahmati Allah, beliau lalu menyatakan begini, menjadi masyhur atau populer itu bukan sesuatu yang tercela, bukan sesuatu yang tercela, kata beliau. Tidak ada yang paling populer, paling terkenal selain para nabi dan rasul, termasuk kemudian khulafaur rasyidin, orang-orang saleh itu orang-orang terkenal. Tetapi yang dimaksud itu adalah
Yang tercela itu adalah apabila di dalam hati orang ini ada ambisi untuk menjadi orang populer, ada ambisi untuk meraih kedudukan keduniaan. Itulah dia yang tercela. Para nabi dan rasul terkenal, tidak ada yang lebih populer, tetapi yang tercela itu adalah ambisi di hatinya. Yang kedua, kemudian beliau sebutkan orang yang ikhlas itu tidak muncul di hatinya rasa ujub. Dia tetap merasa banyak dosa, tetap masih merasa zalim pada dirinya sendiri. Seperti dialog Aisyah radhiyallahu anha ketika bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Quran surat Al-Mu'minun ayat 60 itu, tentang orang yang takut kepada Allah itu, wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Jadi bukan orang yang berzina, mencuri, minum khamr orang yang takut kepada Allah itu, tapi justru orang-orang yang sudah salatnya bagus, zikirnya bagus, dia sudah melakukan kebaikan-kebaikan, tetapi takut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak sempat, jangankan untuk merasa ujub, merasa bangga diri, dia melakukan itu masih ada ketakutan untuk tidak diterima oleh Allah. Jadi orang yang punya indikasi ikhlas itu dirinya merasa banyak salah, masih mendalimi dirinya sendiri, lalu kemudian tidak sedikit pun muncul ujub. Jadi kalau sudah muncul ujub, bangga, aku sudah jadi orang baik, aku sudah begini terus, itu indikasi yang bisa membahayakan keikhlasan. Yang ketiga beliau sebutkan, memang orang yang punya indikasi ikhlas itu suka beramal diam-diam, jauh dari sorotan orang. Nah, salah satu di antara hadis Rasulullah SAW ketika memberikan gambaran sosok profil seseorang itu adalah orang yang bertakwa, di antaranya adalah orang itu adalah al-khafi, dia itu orang tersembunyi. Hebat kalau menjadi begini, al-khafi itu begini hebatnya, adanya dia itu biasa saja, ketika tidak ada nggak dicari-cari juga, tetapi dia itu bagaikan lentera yang menerangi kegelapan di satu tempat. Dia nggak terlalu dicari-cari kalau tidak ada, tetapi ketika ada juga tidak terlalu dianggap gitu, tetapi dia punya kekuatan keikhlasan yang luar biasa di hadapan Allah. Ini orang yang luar biasa. Yang keempat itu, orang yang punya indikasi ikhlas yang bagus itu tidak suka mencari-cari pujian, tidak suka dipuji-puji, ya. Tetapi menariknya, orang ini suka memuji sahabat atau temannya yang memang berhak untuk dipuji, tetapi dia sendiri tidak ada sebersit pun kemudian ingin dapat pujian dari orang lain atau sanjungan dari orang lain. Nabi Muhammad itu suka memuji sahabat-sahabatnya. Abu Bakar disebut dengan Khalili, ini kekasihku, ini kekasihku. Umar dipuji, ini Al-Faruq. Umar itu dipuji, setan saja takut sama Umar. Itu pujian-pujian Rasulullah kepada sahabat, dipuji sahabat-sahabatnya. Kemudian Utsman bin Affan disebutkan, bahkan para malaikat pun malu terhadap Utsman. Sampai-sampai Rasulullah pernah menyatakan, andaikan punya putri lagi akan diberikan sama Utsman. Putri Rasulullah 2 menikah dengan Utsman. Pujian-pujian Rasulullah kepada sahabatnya. Ali dipuji oleh Rasulullah SAW, itu bagaikan seperti Harun kepada Musa, ya. Lalu kemudian Rasulullah menyebut Khalid bin Walid dengan Saifullah, pedang Allah. Abu Ubaidah juga disebut, inilah penjaga amanat kepercayaan umat. Rasulullah suka puji. Indikasi orang ikhlas itu tidak ada sedikit pun kemudian ingin disanjung dipuji oleh orang lain, tapi di sisi lain dia suka memang memuji yang berhak untuk dipuji, yang pantas kepada sahabat-sahabat dan temannya, bukan justru mencela.
Kadang-kadang kita justru suka mencela sahabat, suka merendahkan teman daripada memuji. Itulah kesalahan kita. Sedangkan kita gila terhadap pujian. Itu yang salah. Nah, indikasi-indikasi seperti inilah kemudian indikasi-indikasi tidak ikhlas. Beliau juga kemudian menyebutkan ciri yang keenam itu selalu sama dalam beramal. Walaupun jadi apapun dia sama amalnya. Jadi atasan, bawahan, jadi pimpinan atau anak buah sama saja. Yang dia lakukan adalah sama saja dalam beramal. Tidak terpengaruh karena kedudukannya. Ini yang sulit. Saat jadi pimpinan, jadi pemimpin bagus, tapi ketika jadi anak buah lalu kemudian melorot. Orang yang punya indikasi dalam beramal ikhlas itu tidak pandang peran itu. Setiap yang dia lakukan dalam peran dan posisi apapun dia lakukan dengan keikhlasan, sama saja, tidak digantungkan pada pujian atau celaan dan posisi orang itu. Berikutnya beliau sampaikan senang terhadap potensi baru yang muncul. Jadi orang yang ikhlas itu kalau ada kader-kader yang baru, dia senang. Tapi orang yang tidak ikhlas, kalau melihat ada orang potensi, dia kemudian ingin jatuhkan itu. Dan yang terakhir beliau sebutkan adalah orang yang kemudian punya indikasi ikhlas yang bagus itu adalah gemar beramal yang bermanfaat buat manusia. Terakhir saya sampaikan, Bapak dan Ibu sekalian, di kitabnya Syekh Yusuf Al-Qaradawi itu, di Fiqhul Aulawiyat, prioritas itu, fikih prioritas itu, beliau menyebutkan begini, bahwa amalan hati itu harus menjadi pertimbangan awal atau menjadi prioritas dibandingkan dengan amalan-amalan anggota badan. Ini bukan berarti bahwa kemudian tidak berarti anggota zahir kita melakukan kebaikan, bukan. Tetapi yang dimaksud itu adalah fokuslah juga amalan-amalan hati kita ini harus jauh lebih baik dari amalan-amalan anggota badan kita, harus diprioritaskan. Kenapa? Beliau sampaikan alasan yang pertama, beliau bahwa amalan lahir kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau tidak disertai dengan niat yang ikhlas. Sudah disebutkan di dalam beberapa hadis, diantaranya innamal a'malu binniyat. Juga disebutkan innallaha la yaqbalu minal amali illa makana khalisan wabtaqi bihi wajhu. Lalu kemudian juga di dalam ayat Al-Qur'an wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Jadi ini kita tidak diperintah untuk beribadah kepada Allah itu kecuali dengan ikhlas. Kita diperintah untuk beribadah itu kan karena ikhlas. Jadi amalan lahir, amalan anggota badan ini tidak akan diterima kalau tidak disertai dengan niat yang ikhlas. Yang kedua alasan beliau, karena hati itu merupakan hakikat manusia, sekaligus menjadi poros kebaikan dan kejelekan. Hadis yang sudah masyhur, ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat salwal jasadu kullu wa idza fasadat fasada jasadu kullu ala wahyal qalb. Jadi hati itu menjadi poros kebaikan dan kerusakan. Kemudian disebutkan juga dalam hadis yang lain, innallaha la yanduru ila ajsamikum wa suwarikum walakin yanduru ila qulubikum. Allah tidak melihat tampakan fisik kalian, tetapi Allah melihat kepada hatimu. Bahkan suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan tentang takwa itu, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Kemudian alasan yang ketiga beliau sebutkan bahwa keselamatan dari kebinasaan nanti di akhirat adalah orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Inilah kenapa kemudian amalan-amalan hati itu menjadi prioritas dari amalan-amalan zahir, agar kita kemudian tidak terlalu disibukkan dalam penampilan-penampilan,
tetapi kemudian lupa kepada hakikat. Beliau memberikan contoh seorang dai di Amerika, Dr. Hasan, itu memberikan gambaran begini. Dr. Hasan yang ada di Amerika itu, di komunitas orang-orang muslim di sana, kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi, beliau menyatakan begini, orang-orang di sini sibuk, orang-orang di sini sibuk tentang masalah produk halal, takut kemudian makanannya itu ada dikonsumsi yang tidak baik. Betul itu kata beliau, betul itu, bagus itu, supaya hati-hati dalam makan, supaya tidak tercampur, betul itu. Tetapi orang-orangnya banyak yang kemudian lupa kepada hakikat dirinya. Kenapa? Orang-orang yang kemudian selalu berhati-hati tentang makanannya, supaya tidak makanan-makanan yang kemudian tercampur dengan sesuatu yang tidak baik, itu betul. Tetapi dia lupa kadang-kadang suka menjatuhkan, suka gibah, suka ngerasani orang lain. Padahal di dalam Al-Quran sudah disebutkan, apakah kemudian kamu akan merasa senang memakan daging-daging saudaramu itu dengan pembicaraan kamu itu? Artinya apa? Kat diri kita dari hati itu jangan sampai kemudian justru hilang. Orang yang suka tampilannya berpuasa bagus, tapi kok dia suka mencaci, memaki, itu kan salah, itu kan kontraproduktif dengan apa yang ada. Dia takut untuk memilih makanan-makanan yang haram, tapi dia sendiri suka bergibah, ngerasani orang, itu kan kontraproduktif. Itulah kenapa pentingnya kita kemudian memprioritaskan amal-amal di hati kita, karena ternyata cinta, benci, ikhlas, ridho, sabar, tawakal ada di hati ini, dan itu adalah bagian dari jaringan kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan yang lain. Kekuatannya ada di kekuatan ikhlas. Itu yang disampaikan oleh Syekh Ar-Ruhaili. Mudah-mudahan bermanfaat, bahwa amalan yang kita lakukan, yang pertama, kenalilah jenis-jenis amal utama itu untuk kita lakukan. Lalu kemudian kenalilah hukum-hukum melakukan amal itu, jangan sampai melalaikan yang wajib. Dan yang ketiga, beliau sebutkan bahwa keutamaan amal itu adalah digantungkan pada kekuatan keikhlasan kita untuk bisa menjadi berlipat ganda. Teruslah belajar untuk menjadi orang ikhlas. Mudah-mudahan dengan habit, kebiasaan yang kita lakukan, akhirnya betul-betul semata-mata kita ingin mencari ridha Allah, dan tidak sedikit pun tercampur dengan kepentingan-kepentingan dunia maupun pujian-pujian dari manusia yang ada di sekitar kita. Itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.